Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kami dari Asisten Lab Operasi Teknik Kimia Universitas Sultan Ainuti Tayasa. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai simulasi praktikum absorpsi. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama itu ada satu buah corong, satu buah gelas ukur 25 ml, satu buah air Mayer 250 ml, satu buah gelas ukur plastik ukuran 500 ml, satu buah buret 25 ml. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah yang pertama ada indikator PP, NaOH 1 normalitas, ada air, ada gas CO2. Berikut adalah gambar dari kolom absorpsi secara keseluruhan. Rangkaian alat absorpsi terdiri dari beberapa alat. Yang pertama tangki, yang kedua pompa, yang ketiga valve laju alir cairan dan manometer raksa, selanjutnya valve menuju menara kolom absorpsi, kemudian ada menara absorpsi yang berkolom packing dengan isian racing ring. Kemudian ada saluran drainase dan valve keluaran yang kembali lagi ke tangki. Selanjutnya di belakangnya ada valve menuju flow meter. Kemudian ada flow meter untuk mengukur laju alir cairan. Kemudian ada saluran bypass. Lalu di bagian belakang sebelahnya terdapat saluran untuk laju alir gas yang terhubung menuju tangki penampungan gas CO2. Selanjutnya proses kalibrasi alat flow meter. Pertama-tama mengisi tangki hingga 3/4 isian atau sampai garis yang telah ditentukan. Setelah air mencapai batas, pengisian tangki dihentikan. Kemudian memastikan valve-valve pada rangkaian alat absorpsi. Selanjutnya memastikan valve laju alir cairan tidak tertutup. Lalu menutup valve menuju menara kolom absorpsi. Kemudian membuka valve laju alir cairan menuju flow meter. Selanjutnya menyalakan pompa. Pertama-tama melihat variasi pada belangko percobaan, lalu mengatur laju alir cairan dengan melihat perbedaan ketinggian pada manometer raksa. Lalu menyiapkan stopwatch untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Saat sudah satu kali putaran, stopwatch dihentikan. Kemudian dicatat waktu yang diperoleh dari stopwatch ke dalam belangko percobaan.
Selanjutnya mengasumsi volume satu kali putaran sebesar 0,25 liter. Selanjutnya proses kalibrasi kedua. Pertama-tama mengatur laju alir cairan, kemudian menyiapkan stopwatch, selanjutnya menghitung waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Setelah satu kali putaran, stopwatch dihentikan dan dicatat hasil waktu yang diperoleh menggunakan stopwatch ke dalam belangko percobaan. Proses tersebut dilakukan sampai seluruh variasi terisi semua datanya. Berikut ini merupakan contoh dari belangko percobaan kalibrasi yang telah terisi datanya. Dari data tersebut, diperoleh grafik sebagai berikut. Selanjutnya, proses absorpsi. Pertama, memastikan valve laju alir cairan tidak tertutup full. Selanjutnya, membuka aliran cairan menuju menara kolom absorpsi, lalu menutup valve menuju flow meter. Kemudian, melihat variasi yang telah ditentukan, lalu mengatur laju alir cairan yang diinginkan dengan melihat perbedaan ketinggian pada manometer. Setelah itu, cairan akan memasuki menara kolom absorpsi dan kemudian akan membasahi isian packing yang ada di dalamnya. Setelah isian packing terbasahi seluruhnya dan laju alir cairan telah konstan, cairan akan mengalir kembali menuju ke dalam tangki. Kemudian, dapat diambil sampel untuk variasi laju alir gas 0 lpm. Setelah itu, dilakukan proses titrasi. Untuk prosedur selanjutnya yaitu titrasi larutan sampel dengan menggunakan NaOH 0,1 normalitas. Pertama, isi buret dengan larutan NaOH 0,1 normalitas sampai tanda batas. Kemudian, ukur sampel sebanyak 20 ml dengan menggunakan gelas ukur. Setelah itu, sampel yang telah diukur itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan 3 tetes indikator PP. Setelah itu, lakukan titrasi larutan sampel dengan menggunakan NaOH hingga mengalami perubahan warna. Setelah itu, hasilnya adalah seperti ini, yaitu larutan dengan warna pink. Kemudian, amati dan catat volume titran yang dihasilkan. Didapatkan volume titran NaOH sebesar 0,75 ml. Setelah itu, catat hasil pada belangko percobaan. Karena kita menggunakan variasi dengan delta P sama dengan 40 mmHg, maka Ki cairan yang digunakan adalah 0,0048 yang telah kita dapatkan dalam proses kalibrasi. Titrasi dilakukan secara duplo. Kemudian, isi buret kembali hingga tanda batas dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 normalitas. Setelah itu, ukur larutan sampel 20 ml. Larutan sampel yang telah diukur kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 3 tetes indikator PP. Setelah itu, lakukan titrasi hingga mengalami perubahan warna.
Setelah itu didapatkan hasil titrasi sebesar 0,5 mili. Catat hasil pada belangko percobaan. Kemudian ulangi untuk variasi waktu pada 5, 10, dan 15 menit. Setelah itu didapat data seperti pada gambar berikut. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan grafik antara waktu versus mol CO2 terabsorpsi pada delta P 40 mM. Untuk variasi laju alir gas 1 LPM, perlu dilakukan bukaan valve dari tabung gas agar gas CO2 dapat mengalir. Laju alir gas CO2 diatur dengan membuka valve pada tabung gas dan menyesuaikan ketinggian bola pada pengukur di tabung gas. Untuk ketinggian 1 LPM, bola harus berada tepat pada garis angka 1. Setelah stabil, waktu pengontakan dimulai dengan memulai perhitungan pada stopwatch. Untuk waktu pengontakan 5 menit, sampel diambil saat waktu telah menunjukkan 5 menit. Selanjutnya, sampel dilakukan proses titrasi seperti pada sebelumnya. Kemudian dilanjutkan hingga waktu pengontakan 10 menit. Setelah waktu 10 menit, sampel diambil kembali dan dilakukan titrasi kembali. Proses absorpsi tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga seluruh proses absorpsi pada variasi selesai dilakukan. Untuk variasi temperatur pada praktikum absorpsi ini, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Pertama, kita mengisi air ke dalam bak penampung sebanyak 3/4 dan mengecek suhu awal air tersebut, yaitu suhu awalnya 29 derajat Celcius. Setelah itu, menyiapkan es batu dan memasukkan es batu sesuai yang kita butuhkan ke dalam air yang berada pada bak penampung. Setelah es batu dimasukkan ke dalam bak penampung, kemudian perhatikan termometer untuk memastikan temperatur yang diinginkan. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan variasi temperatur pada 22 derajat Celcius. Setelah temperatur mencapai 22 derajat Celcius, lakukan langkah selanjutnya seperti percobaan sebelumnya. Selanjutnya proses pengkondisian akhir. Yang pertama, menutup laju alir gas. Kemudian mematikan pompa. Selanjutnya menutup laju alir cairan 1/4 bukaan. Kemudian menutup valve laju alir cairan menuju menara kolom absorpsi. Lalu membuka saluran drainase untuk mengosongkan tangki. Setelah tangki kosong, menutup kembali valve aliran drainase. Sekian video simulasi praktikum modul absorpsi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.